Oke, terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Di segmen 2 saya ingin dengarkan penjelasan dari Mbak Wiwi soal benar nggak sih ini sistem politiknya atau memang kualitas SDM kita yang sudah makin drop? Iya, menurut saya memang ini kita harus melakukan evaluasi serius ya, karena sistem demokrasi ya, sistem pemilu, sistem pilkada kita yang kita laksanakan ini ternyata kok ada korelasinya positif terhadap maraknya korupsi. Bahkan kepala daerah sudah tercatat itu 438. Wow. Jadi menurut saya sungguh sangat banyak dan ini akan terus berlipat ganda seperti itu. Jadi 438 itu per tahun? Ini selama katakan hampir 5 tahun lebih. Gitu 438 ya. 5 tahun, oh wow. Iya. Okay. Jadi menurut saya cukup fantastis. Belum lagi di level nantinya eksekutif DPRD-nya luar biasa juga. Jadi betul-betul korupsi kita ini bencana. Bencana korupsi yang tidak mengenal gender juga gitu, usia, latar belakang dan sebagainya. Dan masyarakat juga ikut seperti itu. Nah, ini artinya bahwa kita harus melakukan sungguh-sungguh gitu ya, melakukan satu evaluasi terhadap sistem politik kita, sistem demokrasi kita, pemilu kita, sehingga nanti menyongsong 2024. Jangan lagi orang tidak kenal antara kejujuran dan integritas tadi itu dengan korupsi tadi itu. Oke, tapi tadi saya bilang ini soal biaya politik, berarti sistem politik kita ini secara terbuka. Ada yang salah. Jadi biaya politiknya atau cara berpolitiknya? Dua-duanya. Jadi sistem dengan pemilu langsung gitu ya, yang asumsinya sangat positif yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Tapi ternyata luar biasa, asumsi pertama itu bahwa tidak akan menggunakan money politics. Karena tidak akan mampu membayar masyarakat pemilih yang banyak itu. Tapi meleset ternyata. Tapi kan terbantahkan oleh para politikus yang bilang nggak mungkin saya nggak bawa uang kalau mau kemudian ke daerah pemilihan. Iya betul. Jadi ini sudah disadari sebetulnya para elit politik kita karena pemilu kita sangat mahal, sangat mahal. Jadi beda dengan pilpres, beda lagi dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di daerah mana itu, daerah kayakah, daerah sedangkah kan gitu. Itu biayanya luar biasa. Dan itu sudah ada disertasinya. Jadi bukan hal yang rahasia lagi, menjadi rahasia umum. Oleh karena itu menurut saya memang menyongsong pemilu 2024. Evaluasi secara kritis itu dilakukan supaya pemilu kita tidak menghasilkan lagi seperti itu. Salah satu wake up call yang mungkin bisa sangat bermanfaat adalah mungkin komentar netizen. Sesederhana itu. Kita lihat apa komentar netizen atau warganet soal kasus dari Nur Afifah ya, koruptor termuda. Ya, saya bacakan. Biaya politik super mahal. Prestasi yang luar biasa, tingkatkan lagi anak muda. Ingat, budaya kita bukan budaya barat, budaya kita adalah korupsi. Ini satir ya, sudah satir semua nih. Dia akan jadi koruptor handal di masa depan, berkat pengalaman sejak usia muda, serta punya mentor yang hebat. Waduh, memalukan, harusnya usia muda lagi idealisnya. Mantap usia masih belia, udah pandai korupsi. Seandainya semua partai menghasilkan kualitas skill seperti itu dalam tempo kurang 10 tahun, Indonesia sudah jadi negara maju karena politisi pada makmur semua. Politisinya ya, bukan bangsa dan tanah airnya nih, politisinya. Waduh, ini satir semua nih ibaratnya nih, nggak enak bacanya. Tadi kan seharusnya anak muda sedang idealisnya. Begitu nggak Shirley? Betul, serius banget. Harusnya salah satu kekayaan anak muda itu kan adalah nilainya, idealismenya Mbak. Sehingga ketika bagian itunya yang justru tergadaikan, maka sebetulnya hilang salah satu harta yang paling berharga dalam dirinya. Tapi saya sepakat bahwa ketika kita membahas masalah ini otomatis kita harus melihat sebetulnya apa yang bisa dilakukan kan begitu. Maka kalau misalnya kita melihat alasan kenapa terjadi KKN itu, maka tentu kita sama-sama ingat salah seorang bupati pernah mengatakan bahwa ketika menjadi pejabat melakukan KKN itu bisa dibilang keniscayaan. Karena rasanya tidak mungkin tidak melakukan KKN. Karena gajinya sedikit sedangkan kebutuhan kebiasaannya banyak.
otomatis itu yang harus mulai kita sulam tambal. Nah, terkait itu akhirnya kita kan harus berpikir kalau memang gaji pejabat itu minim, maka kenapa enggak negara hadir untuk memenuhi gaji pejabat itu sesuai dengan ya kesemestiannya. Bisa menjawab nggak gaji pejabat dengan mengurangi angka korupsi? Artinya begini, kalau memang pejabat itu gajinya harus dinaikkan misalnya 1M, kasih 1M. Kalau memang seorang menteri itu harus Wah, ini yang denger bisa bahagia nih dekat dengar harus dikasih 2M misalnya kasih, tapi dengan catatan tidak lagi menggerogoti anggaran. Itu jangan lagi, karena kalau digerogoti anggaran itu kita nggak tahu sampai seberapa banyak. Best practice-nya seperti itu nggak sih kalau misalkan masyarakat? Saya mau dengan Mbak Devi. Cara society bekerja atau berpikir seperti itu nggak sih, bisa semudah dan sesederhana itu? Ya mungkin itu jadi kan gini, bicara solusi kan pasti macam-macam. Ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi kalau bicara gaji kita bakal tahu misalnya di Amerika, di Australia bisa dicek. Presiden dengan kepala persatuan sepak bolanya jauh lebih tinggi gaji kepala persatuan sepak bola dibandingin presiden. Karena memang begini, bicara pejabat publik, seharusnya memang tujuannya adalah bukan memperkaya diri. Itu memang harus diluruskan terlebih dahulu. Bahwa ini adalah momentum paling mahal. Karena nggak banyak orang kemudian bisa jadi pemimpin yang artinya pahalanya luar biasa kalau serius banget gitu kan. Nah ini yang memang mungkin harus tanamkan juga bahwa yang menjadi pemimpin itu kan gini, kadang-kadang akhirnya ketika kita ini kan masyarakat simbolik ya, menjadi pemimpin itu lekat dengan kemewahan. Nah kemudian akhirnya banyak orang yang terobsesi juga bukan menjadi pemimpinnya untuk menjalankan amanahnya, tapi lebih kepada wah saya bisa menjadi lebih baik secara ekonomi. Nah cara pandang ini yang juga menurut hemat saya perlu ditanamkan, lagi-lagi dimulai dari keluarga. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, khususnya pemimpin publik ya, bukan perusahaan ya, karena biasa kalau perusahaan itu modelnya kan memang gimana caranya seefisien mungkin gitu ya, jadi pasti korupsi dan sebagainya itu sangat diminimalisir gitu. Nah yang paling penting adalah solusinya apa? Sekarang sebenarnya enak dengan kehadiran digital, ketika semua sudah berani, misalnya sekarang ada konsep smart city. Sayangnya smart city ini hanya berlomba-lomba banyak-banyakan aplikasi. Jadi ada satu daerah gitu yang aplikasinya bisa di atas 180 aplikasi. Tapi bukan itu spiritnya. Smart city adalah bagaimana masyarakat bisa terbuka, bahkan tanda kutip telanjang, melihat arus kas misalnya dan sebagainya. Jadi mereka bisa melihat. Dan ini kemudian pasti memotivasi siapapun yang menjadi agen negara dalam hal ini, baik itu dari mulai bupatinya, pekerja dan sebagainya, juga pasti akan sulit tanda kutip untuk tergoda main-main karena semuanya sudah begitu transparan. Jadi smart city itu lebih pada konsep tadi membangun kejujuran yang sangat terbuka. Itu yang menurut hemat saya perlu kita bantu lah daerah-daerah untuk mewujudkan smart city yang holistik, yang paripurna, bukan hanya memperbanyak aplikasi. Ada dua solusi tadi yang berbeda tapi pasti bisa sangat bermanfaat diaplikasikan dan aplikatif memang. Tapi pertanyaan saya ke Mbak Wiwi ini, seorang Nur Afifah ya, dia the real koruptor atau memang dia korban saja yang terjebak dalam pusaran dan tekanan tuntutan sistem itu? Iya, ini pesan yang harus kuat sampai ya. Pesan utama yang harus disampaikan dalam hal ini adalah ketika perempuan turun langsung terjun ke dunia publik ya, ke dunia politik apalagi gitu ya. Itu nawaitunya apa? Jadi niatkan kalau memang ke politik gitu ya, tentu dia harus siap semuanya gitu ya. Mentalitasnya gitu ya, modalitasnya, substansinya dan sebagainya. Lah kalau perempuan sudah cuman ikut-ikut, ya begini cara jadinya. Jadi dia tidak punya prinsip, tidak punya bekal integritas tadi itu yang menurut saya sangat penting. Saya kepingin menurunkan argumentasi dari Mbak Devi tadi itu, dari smart city menjadi smart village. Karena jumlah village itu hampir 74.000. Sementara kabupaten itu hanya 415. Kota 93 gitu ya, provinsi 34. Kita turunkan sesuai dengan programnya Pak Jokowi, yaitu visinya itu adalah membangun SDM unggul, membangun kualitas SDM. Lah kalau diturunkan sampai ke grassroots, kita membangun desa. Nah, desanya apa? Smart village tadi itu. Lah kalau itu diseriusi, dibekali lagi gitu ya,
bagaimana budi pekerti supaya kejujuran itu nomor satu, ya pandangannya masyarakat di aras lokal itu, mungkin kita akan menuai setelah 2 periode, 3 periode. Tapi kalau ini diteruskan seperti ini, Mbak Balkis, menurut saya kita akan musibah, gitu. Ini serius ini, musibah. Baik, tanpa mengecilkan ini karena ini meja perempuan bicara. Saya berpikir bahwa begini, tadi kan Mbak Wi bilang perempuan jangan asal ikut-ikutan masuk politik gitu. Padahal justru porsi kita tuh sangat terbatas, 30% ya Mbak Wi ya, kalau tidak salah ya, keterwakilan perempuan. Dan itu perempuan. tidak pernah terpenuhi, Dan hanya tidak sekitar 20-21%. Pertanyaan saya, 30% perempuan yang terpilih masuk dalam partai politik ini harusnya kan sudah terseleksi dong, dia bukan jumlah yang besar, begitu ya. Kenapa ini terbalik cara berpikirnya mungkin partai. Kenapa memilih ini masih ada yang bermasalah? Artinya gini, jadi sudah terseleksi dengan 30% tadi, tapi kemudian masih ada yang seperti ini. Gitu. Contoh ya, Mbak Wi, bisa nggak saya kaitkan seperti itu, setuju nggak? Ini bagus ini. Jadi pertanyaan yang sangat menukik menurut saya, tahu tidak? Tiba pemilu legislatif, tiba akal. Jadi perempuan tidak pernah dipersiapkan secara umum ya, serius gitu. Jadi partai itu betul-betul menyiapkan, ada partai yang serius gitu. Tapi kebanyakan kalau tiba pemilu legislatif, tiba akal tadi itu, siapapun diangkat gitu ya. Siapapun ini siapa sih Mbak Wi? Enggak, saya mau tahu bisa nepotisme, kolotisme, bisa kekerabatan gitu kan. Bisa, pokoknya tidak ada merit system tadi itu. Karena apa? Karena sistem kaderisasi di partai politik ini belum maksimal. Sehingga seperti ini gitu. Kenapa kira kalau kita mau otokritik ini kan kita juga memperbaiki sistem ya. Sistem kan berarti kita juga dukung bagaimana partai politik memperbaiki dirinya. Kenapa sih sulit sekali memilih perempuan-perempuan yang berkualitas untuk duduk mengisi keterwakilan yang sedikit ini? Ya, itu mestinya partai politik proaktif. Melakukan headhunters. Jadi katakan melamar gitu ke kampus, ke organisasi perempuan, melamar ini minta gitu. Jadi ada penghargaan, bukan perempuannya ujuk-ujuk datang ke partai politik. Saya langsung mau check and balances. Bener terjadi nggak sih di kampus di headhunter gitu, Mbak Devi? Gimana? Ada nggak headhunter ke kampus Mbak Devi? Mbak, pertama gini, saya kok agak terganggu dengan pernyataan ini perempuan ini udah angkanya kecil kok korup. Mohon maaf, hati-hati. Bukan perempuannya yang salah. Lihat, kenapa media misalnya ketika perempuan yang korupsi itu dipotretnya seakan-akan dunia ini kiamat. Menurut hemat saya ini juga nggak fair. Padahal kita tahu yang paling banyak politisi ya laki-laki. Yang korup dari 438 tadi itu siapa? Laki-laki. Artinya menurut hemat saya jangan kemudian perbaikan bangsa ini seakan-akan ditentukan oleh kehadiran perempuan yang 30% saja tadi tidak disiapkan dengan serius. Nah, jangan sampai itu digeser isunya bahwa negara ini hancur, politik ini berantakan karena perempuan. Menurut saya nggak fair. Nah, memang ini tentu juga menjadi sebuah kejutan. Tapi justru laki-laki ngapain aja yang sudah 70% itu gitu. Jadi saya tidak nyaman tadi ketika isunya kok ini 30% harusnya yang terbaik dong. Tentu. Memang gitu kan. Tentu, Mbak Devi, saya paham. Saya harus masuk ke zona tidak nyaman ini. Karena kita ingin memilih yang terbaik. Ini kan sebagai wakil rakyat. Benar sekali tidak bisa dijustifikasi bahwa satu orang. Dugaan saya, karena saya nggak tahu, beliau profesor politik. Apakah jangan-jangan perempuan mengisi yang 30% males saja karena sudah diisi dengan laki-laki yang lebih banyak korupsinya tadi, itu saja. That's a very good point. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya juga Mbak Wi, paling tidak. Jadi kita perempuan harus mampu mengkritik diri kita sendiri juga. Jadi makanya mengapa saya selalu mengatakan perempuan yang turun langsung terjun ke politik, siapkan mentalitasnya, siapkan substansinya. Karena apa? Kompetisinya tuh luar biasa. Dan itu dunia kekuasaan, dunia kepentingan dan sebagainya. Tapi kalau untuk berkompetisi sama-sama korupsi enggak, Prof? Makanya banyak yang mundur. Satu hal yang Mbak Devi tuntut tadi itu, mengapa perempuan menjadi kayak dipermasalahkan? Jangan lupa. Perempuan ini fitrahnya itu luar biasa, keibuan, harus jujur, harus memberikan katakan contoh, teladan dan sebagainya. Jadi tuntutan kepada perempuan itu luar biasa, makanya kalau kita terjun, kita harus serius itu. Saya harus setelah ini saya mau dengar dari Shirley juga. Benar sekali Mbak Devi concernnya, saya harus masuk ke zona itu. Kenapa? Karena kalau memang beban publisitas sebuah bangsa, majunya bangsa, pintarnya bangsa ada di pundak kita, maka berikanlah kemudian assessment yang baik, kaderisasi yang baik, agar kemudian memunculkan
tokoh-tokoh yang baik. Kita akan sambung lagi ya Shirley ya. Saya mau dengar dari Shirley juga seperti apa sebenarnya. Apakah kamu juga pernah ditawarkan ya antara idealis dan masuk partai? Saya nggak tahu nih Shirley ya. Saya penasaran tadi. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.